ya. Kemudian jumlah lilitan kawatnya 200 lilitan. Kemudian dialiri arus listrik 5 ampere, maka besar induksi magnet di pusat. Kan ditanya di pusat nih. Di pusatnya berapa? Berapa Tesla? Ya, kita ingat-ingat lagi ya, persamaan yang kita pernah bahas ya. Jadi kalau di pusat, nah ini arusnya 5 ampere, panjangnya jadikan meter 8 ya. Kemudian apa namanya? Jumlah lilitannya 200 ya. Kemudian mu 0, jangan lupa mu 0 ya. Mu 0 apa tuh? Untuk medan magnet kan ada angkanya ya, ada angka 1 apa konstanta 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nah, untuk di pusatnya mu in per L. Mu in per L kalau pusat. Kalau di ujung yang ditanya ada setengahnya gitu aja. Mu 4pi 10⁻⁷, kemudian I-nya 5 ampere, kemudian N-nya 200 dibagi 8 kali 10⁻⁴ ya. Jadi L-nya panjangnya jadi meter. Kamu apa namanya? Kamu hitung aja ya. Hasilnya jadi berapa? Ini ada pi-nya harusnya ya. 1,57 kali 10⁻²⁴ Tesla ya. Kira-kira seperti itu. Kalau di ujungnya kamu nanti dibagi 2 atau setengahnya dari ini gitu aja. Ini ada pi-nya nih, kurang pi di sini nih. Saya ralat ada pi-nya di sini. Kemudian yang selanjutnya keempat ya. Biasanya dalam ujian ada soal tentang rangkaian RLC ya, detail listrik bolak-balik. Ya. Nah, di dalam rangkaian RLC ya, ini suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan listrik bolak-balik yang nilai efektifnya 250 volt. Nah, dan kecepatan sudut 1000 radian per sekon bila R itu adalah hambatan ya, adalah 300 ohm, L itu adalah induktansi 0,9 Henry, dan C adalah kapasitor atau kapasitif ya, adalah 2 kali 10⁻⁻⁶ farad. Maka arus efektif yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah ya, prinsipnya arus adalah tegangan dibagi total hambatan. Nah, hambatan di sini terdiri dari hambatan R, hambatan L, dan hambatan C yang harus kita ubah yang menjadi ohm semua. Ini masih Henry, masih farad. Kalau yang R itu ohm sudah. Itu namanya impedansi akhirnya ya. Langkah pertama, cari dulu reaktansi induktifnya, hambatan yang berasal dari induktor ya, hambatan yang berasal dari induktor dengan persamaan XL jadinya. Jadi kalau sudah dapat kita tuliskan menggunakan huruf X besar, maka nanti hasil jadi ohm, bukan Henry lagi. Kalau C juga XC gitu ya. Tapi untuk XL yang persamaannya omega kali L. Omeganya tadi adalah kecepatan sudut 1000 radian per sekon. L-nya 0,9 Henry, jadi 900 ohm. Itu XL-nya. Kemudian reaktansi kapasitif sekarang, yaitu tegangan yang berasal dari kapasitor. Persamaannya bukan omega kali C, tapi seper omega kali C. Seper omega kali C ya. 1 dibagi 1000 kali 2 10⁻⁶. Kenapa? Karena di sini kapasitansinya adalah 2 kali 10⁻⁶. Kalikan 1000 adalah kecepatan sudut. Maka 1 per 2 kali 10⁻⁵. Nah, jadi 10⁻⁵ kan akhirnya jadi naik ke atas, jadi 1000 dibagi 2 500 ohm. Nah, jadi inilah hambatan-hambatan yang sudah kita ganti menjadi bentuk ohm, baik itu reaktansi induktif ataupun reaktansi kapasitif. Nah, untuk impedansi atau pengganti semua hambatannya ada persamaannya, yaitu impedansi atau pengganti semua hambatan baik itu R, XL maupun XC, ini menggunakan persamaan ini, XL kurang XC dulu, hasilnya tadi 900 kurangi 500 yaitu 400 ya. Kemudian ditambah dikuadratkan ya, Pitagoras ya, ditambah R pangkat 2. Jadi kembali lagi Pitagoras, 400 300 jadi hasilnya 500 ohm. Jadi hambatan semua ini penggantinya adalah 500 ohm yang disebut impedansi. Nah, kalau nilai tegangannya sudah ada, hambatan impedansi penggantinya ada, maka arus bisa dicari dengan persamaan yang seperti biasa saja, V dibagi Z. Jadi 250 volt dibagi 500 ohm, jadi 0,5 ampere, gitu ya. Nah, kemudian tentang fisika modern ya. Di sini elektron yang diam ditumbuk oleh gelombang.
Nah, jadi di sini gelombang ini sinar X ya. Ini teorinya berarti masuk dalam gelombang bersifat bersifat sebagai partikel. Kalau menumbuk itu bersifat sebagai partikel. Ya, gitu. Jadi ada berkas sinar X, panjang gelombangnya 10⁻⁻11 gitu, menyinari sebuah elektron yang diam. Ya, kayak gini nih, ada elektron nih, disinari oleh gelombang sinar X. Nah, ternyata sinar X tersebut terhambur dan elektron terpental. Nah, berarti di sini sifat daripada sinar X itu bisa sebagai materi atau partikel, karena benda itu bisa di gelombang, bisa bersifat gelombang, bisa juga bersifat sebagai partikel. Nah, kalau bentuknya dia bisa menumbuk, berarti ini sifat sebagai partikel gitu. Apa akibatnya? Si gelombang X tadi setelah tertumbuk elektron akan berubah panjang gelombangnya yang disebut dengan foton terhambur, dan elektronnya akan terpental. Dan sudut yang dibentuk oleh gelombang yang terhambur tadi disebutnya theta. Nah, di sini disebutnya siapa? Yaitu tentang konstanta Planck, yaitu ini diteliti oleh Max Planck gitu ya. Masa elektron 9,1 10⁻³ kg, cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan gelombang cahaya ya, karena sinar ya, 3 × 10⁻8 meter per sekon, dan konstanta Planck adalah 6,67 10⁻34 joule sekon. Berapakah ya panjang gelombang yang terhambur tadi? Tentunya gelombang pendek kena elektron, nanti gelombangnya jadi panjang begitu, jadi lebih panjang gelombangnya. Makanya ini sifatnya sebagai materi gitu. Caranya ya, kita harus cari dulu perubahan panjang gelombang dalam rumus Planck tadi, sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, ini lambda 2 artinya gelombang yang sudah tumbukan, lambda 1 gelombang sebelum tumbukan. Jadi ada selisihnya. Kita cari dulu perbedaannya atau apa namanya, deltanya ya, delta perubahan gelombangnya. Kemudian ini H itu adalah tetapan Planck dibagi dengan massa elektron tadi dikalikan dengan cepat rambat cahaya dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi kosinus sudutnya. Sudut tadi, sudut antara foton yang terhambur dengan garis normal ya. Kita masukkan semua angkanya. Ya, tapi yang ini jangan dimasukkan dulu nih, yang lambda satunya nanti aja. Yang penting kita cari selisih perubahannya dulu ya. Walaupun kita harus tuliskan yang diketahui lambda 1 adalah 10⁻11 meter ya, sinar X tadi. Ya, tetanya 60 derajat. Jangan lupa kosinus 60 derajat berapa gitu ya. Kalau kosinus 60 derajat kan setengah ya. Kemudian massa elektron, kemudian konstanta Planck dan cepat rambat gelombang. Persamaannya masukkan isi semua angka-angkanya. Nah, jadi seperti ini. Dimasukkan semua, kamu hitung 1 min cos ya. Jangan lupa 1 dikurangi setengah berarti. Maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini kalau dihitung ya, 0,1212 kali 10⁻11. Ini baru adalah delta. Dengan lambda 1 adalah tadi 10⁻11, maka lambda 2-nya bisa kita peroleh ya. Bisa kita peroleh gitu ya. Yaitu lambda 2 atau ini dia nih ya, foton yang terhambur, panjang gelombangnya adalah panjang gelombang sebelum terhambur atau sebelum menumbuk elektron, yaitu 10⁻11 ditambah dengan tadi 0,1212 kali 10⁻11 meter. Maka mendapatkanlah hasil 1,1212 10⁻11 meter. Ini artinya apa? Artinya panjang gelombang foton sinar X yang sudah menumbuk elektron itu makin panjang. Awalnya kan cuma 1 ya, awal cuma 1, sedangkan sudah menumbuk jadi 1,12, walaupun sedikit ya perbedaan. Itu untuk fisika kuantum namanya ini.